Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan live check informasi dari BKN. Jelang pendaftaran, BKN pesankan bahwa honorer semua dilarang pindah ke instansi lain. Dan kepada rekan-rekan honorer, agar dapat mendaftar nanti di instansi sendiri. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, jelang pendaftaran seleksi P3K 2024 yang hari ini tanggal 26 September, harusnya sudah ada pengumuman untuk pendaftaran P3K 2024. Kita sengaja mengakses di Instagram BKN, siapa tahu memang ada informasi terkini. Nah, di sini kita akan coba lihat di relnya. Nah, di sini kita akan lihat beberapa informasi di rel BKN. Ya, belum ada informasi sepertinya berkaitan dengan pengumuman ya untuk seleksi P3K 2024. Ini masih membahas berkenaan dengan pengumuman, baik itu perubahan status administrasi, pengumuman administrasi yang MS dan TMS bagi pendaftaran CPNS di beberapa daerah ya, di kabupaten kota, hasil seleksi di kejaksaan, hasil seleksi administrasi pasca sanggah di beberapa daerah ya. Belum ada informasi yang kita tunggu-tunggu berkaitan dengan pendaftaran P3K 2024. Sepertinya memang akan molor ya sampai dengan hingga waktu yang mungkin kita sendiri belum pasti ya, namun setidaknya Oktober sudah harus jelas ya pengumuman ini akan disampaikan. Nah, di samping itu kita baru saja juga mendapatkan informasi dari BKN berkenaan dengan honorer dilarang pindah instansi saat pendaftaran P3K 2024 nanti. Penjelasan BKN ini wajib dicermati. Mari kita simak informasi yang baru saja disampaikan kemarin. Honorer dilarang pindah instansi saat pendaftaran P3K 2024. Bagi honorer yang nekat, maka akan dianggap sebagai pelamar umum. Deputi Bidang Sinka Bapak Suharmen menjelaskan yang dimaksud pindah instansi itu adalah berpindah ke kabupaten atau kota atau provinsi lain. Misalkan honorer tenaga administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten A berpindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten B. Walaupun sama-sama Dinas Kehutanan, tetapi karena berbeda kabupaten kota, maka dianggap pindah instansi. Nah, jadi yang dimaksud pindah instansi itu kabupaten kota ya, bukan pindah kantor ya. Jadi untuk honorer daerah yang dimaksud pindah instansi itu adalah pindah daerah. Dia mengungkapkan honorer daerah bekerja di satuan kerja perangkat daerah, contohnya sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, dan lain-lainnya. Nah, ini namanya instansi daerah ya. Sedangkan honorer pusat yang dimaksud dengan instansi di sini adalah kementerian ataupun lembaga. Jadi honorer teknis di sekolah dasar bisa melamar di SKPD lainnya, semisal sekretariat daerah atau dinas lainnya selama ada formasi yang memenuhi persyaratan. Nah, ini yang kita pernah sampaikan pembahasan di beberapa kali informasi bahwa rekan-rekan ini bisa melamar ke daerah lain. Meskipun ya ada kebolehan mendaftar, namun beberapa BKPSDM melarang ya Bapak Ibu untuk mendaftar lintas kantor ataupun lintas tempat kerja Bapak Ibu. Kenapa? Karena tentu saja plot untuk formasi itu sudah di plotting ya untuk rekan-rekan honorer yang ada di situ. Dia menegaskan dalam perekrutan 2024 masing-masing Pemda diminta memprioritaskan honorer yang ada di daerahnya. Wabil khusus juga memprioritaskan honorer yang ada di kantor atau di tempat bekerja masing-masing. Oleh karena itu, ketika seksi P3K 24 dibuka, honorer dipersilakan untuk mempelajari formasi yang dibuka, apakah sesuai persyaratan dan berapa gambaran gajinya. Intinya honorer bisa pindah SKPD saat mendaftar dan bukan pindah instansi daerah. Mari kita simak video lain yang berkaitan dengan adanya kebolehan mendaftar pada SKPD ataupun kantor orang lain. Dinas lain, contoh saya mau melamar ke dinas A, kemudian apabila ketika saya nggak lulus, itu paruh waktunya di mana? Apakah di Kecamatan Sumber atau di dinas A tersebut, Bu? Saya mau menanyakan apakah ada pelatihan atau kiat-kiat untuk P3K untuk persiapan tes yang pertama. Yang kedua itu sama yang kayak Kecamatan Sumber, mungkin agak sedikit perbedaan. Jika dalam instansi mereka bekerja itu tidak ada klasifikasi pendidikan, apakah bisa melamar ke instansi lain?
Dan yang ketiga, penilaian apa lagi yang berpengaruh selain prioritas yang di atas tersebut, yang K2, yang data-data yang kemarin yang sudah ada gitu. Kira-kira penilaian apa lagi yang berpengaruh gitu. Tadi kan penjelasan itu ada urutan dari prioritas yang diterima. Itu urutan pertama adalah TK2, lalu adalah yang masuk database, lalu adalah yang ketiga apa gitulah. Nah, untuk yang kami tanyakan adalah misalkan formasi dengan hanya menerima satu, lalu nilai tertinggi itu apakah masih diprioritaskan oleh K2? Sedangkan yang nilai tertinggi itu yang masuk data BKN. Siapa yang boleh ngelamar, yang dapat melamar di instansi pemerintah tempat bekerja. Kita sepakati kemarin dengan Kemenpan bahwa instansi itu adalah Kabupaten Cirebon. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu silakan memilih kemanapun sepanjang di instansi Kabupaten Cirebon dan linear ijazahnya sama. Jadi nomor 1 Kabupaten Cirebon, yang kedua lihat linearitas ijazahnya, itu boleh. Dan untuk pertanyaan bagaimana paruh waktunya, saya dari awal saya tidak akan menjawab permasalahan paruh waktu karena kita belum mendapatkan aturan resmi. Kita hanya sampai kepada aturan tata cara pengadaan ini. Ya. Apakah ada afirmasi? Sekarang tidak ada afirmasi lagi, hanya ada prioritas. Jadi Bapak silakan nilainya secara murni untuk bertarung dengan melalui tahapan prioritas yang Mas Adi yang prioritas ini di Diktum. Untuk menjawab sekaligus pertanyaan dari Ibu yang dari Setda, bahwa urutan ini bukan kita yang mengolah, bukan Panselnas yang mengolah, tapi ini sudah masuk secara sistem. Jadi ketika kita memasukkan NIK kita, itu otomatis sudah masuk ke secara sistem. Apakah kita termasuk XTK2, apakah non-ASN terdaftar database atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi. Dan itu semua penilaiannya semua secara sistem. Jadi mereka akan mengisi sendiri nilai kita berapa dan ada di posisi berapa. Ya. Yang pertama di Disdukcapil itu ada 4 orang yang waktu pendataan 2022 belum masuk database, Pak, yang dikirimkan datanya ke BKPSDM. Apakah bisa mengikuti seleksi P3K? Siap. Nah, yang kedua ada 2 orang TKK dengan jabatannya berubah, Pak, di terakhir ini. Jadi dari penjaga kantor, pramu-tamu menjadi pengadministrasi umum karena dia sudah sarjana. Bagaimana Pak Kabit? Database kita yang di BKN itu kita sekarang nggak tahu mana yang adanya, nanti ketika di sistem itu baru kita ketahuan. Masih belum jelas berarti. Sistem itu udah melebur. Hasil pendataan kita kemarin yang 2022 itu udah melebur ke sistem di BKN. Jadi kita sudah tidak bisa apa-apa lagi. Di aturan hanya berkata bahwa 2 tahun berturut-turut dan tidak terputus. Jadi mungkin kita coba pastikan SK-SK yang 2 tahun itu. SK 2 tahun itu tidak rubah jabatan terus-menerus dan masih bekerja. Nah, yang rubah rubah dari SD menuju ke SMP, SMA ataupun kuliah, kita coba pakai ijazah terakhir.